Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Nah, kembali lagi pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Pada kesempatan kali ini, pemaparan materi akan disajikan oleh kelompok 3 dengan pembahasan pendekatan pembelajaran. Sebelum masuk ke video pembelajarannya, di sini saya akan memperkenalkan diri dan rekan anggota kelompok lainnya. Perkenalkan, nama saya Nindi Armelia Putri dengan NIM 21053168 sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Lalu ada rekan saya Iwa Ananda Putri dengan NIM 21053018 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Pratiwi Evelyn dengan NIM 21053029 sebagai pemateri ketiga. Nah, pada penjelasan materi video pembelajaran kali ini akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Di dalam pendekatan pembelajaran yang akan dibahas, yang pertama mengenai pendekatan pembelajaran, proses, dan konsep. Dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran deduktif dan induktif. Disimak ya teman-teman, semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Semangat belajar! Nah, gimana teman-teman? Sudah siap belajar? Tentunya sudah siap dong. Langsung saja kita masuki ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pendekatan konsep dan pendekatan proses di dalam pembelajaran. Disimak ya. Dalam pembelajaran, pendekatan atau approach itu merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, di dalamnya proses tersebut akan mewadahi, menginspirasi dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan yang teoritis. Nah, setelah kita memahami jenis-jenis dari pendekatan pembelajaran, kita akan masuk ke macam-macam pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran yang pertama ada pendekatan konsep. Menurut Rosser tahun 1984 menyatakan bahwa konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili suatu kelas objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut yang sama. Sedangkan pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman konsep atau miskonsepsi. Konsep adalah klasifikasi perangsang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Konsep juga merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Pendekatan konsep adalah pendekatan pembelajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Sebagaimana yang diutarakan oleh Syaiful Sagala tahun 2007. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berpikir abstrak. Ciri-ciri dari pendekatan konsep adalah yang pertama, konsep memiliki gejala-gejala tertentu. Yang kedua, konsep diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Yang ketiga, konsep berbeda dalam isi dan luasnya. Yang keempat, konsep yang diperoleh berguna untuk menafsirkan pengalaman-pengalaman. Yang kelima, konsep yang benar akan membentuk pengertian. Nah, setelah pendekatan konsep, kita akan mengetahui tentang pendekatan proses.
Pendekatan proses merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar dan aktivitas kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pengertian tersebut meliputi keterlibatan fisik, mental, dan sosial peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Pendekatan proses bertolak dari suatu pandangan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda, dan dalam situasi yang normal, mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Oleh karena itu, tugas guru sebagai pendidik adalah memberikan kemudahan kepada peserta didik dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar semua peserta didik dapat berkembang secara optimal. Nah, demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai pendekatan konsep dan juga pendekatan proses. Semoga bisa dipahami dan menambah wawasan kita semua. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Iwa Ananda Putri yang akan menyampaikan materi tentang pendekatan pembelajaran deduktif dan induktif yang akan disampaikan oleh Pratiwi Evelyn. Selamat belajar dan semangat! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih itu pembelajaran deduktif. Pembelajaran deduktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan guru memberikan penjelasan mengenai sebuah konsep kepada peserta didik dan dilanjutkan dengan memberikan contoh penerapan di konsep tersebut. Artinya di sini guru tak hanya sebagai perantara dalam menjelaskan sesuatu materi terhadap peserta didik saja, namun guru juga memberikan apa sih itu contoh-contoh yang bisa berkaitan dengan konsep yang diberikan kepada peserta didik. Dasar yang menjadikan pembelajaran deduktif ini sendiri bisa dipakai adalah di mana dengan strategi deduktif ini materi atau bahan ajar diolah dari mulai yang umum, generalisasi, dan rumusan ke yang bersifat khusus dan bagian-bagian itu dapat berupa sifat, atribut, ataupun ciri-ciri. Di mana strategi deduktif ini dapat digunakan dalam mengerjakan konsep, baik itu konsep konkret maupun dengan konsep yang terdefinisi. Dalam pembelajaran melalui deduktif ini terdapat juga kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran. Yang kedua, pendekatan ini sesuai yang digunakan dalam proses pembelajaran, guru memberikan penerangan sebelum memulai pembelajaran. Jadi di sini, guru lebih menekankan kepada materi sebelum memulai pembelajaran atau sebelum diolah lebih lanjut oleh guru dan juga nantinya akan diterima oleh murid. Yang kedua, adanya kelemahan dalam pembelajaran. Yang pertama, yaitu pembelajaran secara deduktif ini, keaktifan siswa dalam mengeksplorasi kemampuan masih terbatas karena hal ini disebabkan oleh adanya penekanan materi yang lebih banyak digunakan dalam metode pembelajaran. Selanjutnya, ada pun kelemahan dari metode pembelajaran deduktif ini sendiri, yaitu dalam menarik kesimpulan dari konteks umum yang diberikan guru siswa, dibatasi konteks tersebut. Dalam strategi deduktif ini, pesan atau materi pelajaran diolah mulai dari yang umum, generalisasi, atau rumusan konsep, kemudian dilanjutkan kepada yang khusus, yaitu penjelasan bagian-bagian atau atribut-atributnya, atau bisa dikatakan juga dengan ciri-cirinya, dengan menggunakan berbagai ilustrasi atau juga dengan contoh. Strategi belajar mengajar deduktif antara lain dapat digunakan pada pelajaran mengenai konsep yang terdefinisi. Dalam proses pembelajaran yang bisa diaplikasikan melalui strategi pembelajaran deduktif ini, yaitu yang pertama, guru bisa menuliskan rumusan konsep tersebut di papan tulis di awal. Kemudian, siswa diminta untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang berkaitan dengan konsep yang dituliskan di papan tulis tadi. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan berbagai atribut dengan menggunakan berbagai contoh. Di sini,
Juga bisa digunakan alat peraga atau media untuk menyampaikan hal tersebut. Lalu yang terakhir, siswa diminta mengidentifikasi berbagai jenis atribut-atribut yang berkaitan dengan materi atau konsep yang tadi diberikan. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi terkait pembelajaran induktif. Sebelum kita masuk lebih jauh terkait pembelajaran induktif, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pembelajaran induktif. Jadi, pembelajaran induktif merupakan pembelajaran yang diawali secara induktif dengan memberikan sejumlah contoh agar siswa dapat mengidentifikasi lalu menginterpretasikan data, kemudian membuat suatu kesimpulan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dasar pertimbangan pemilihan strategi. Apa sih yang menjadi dasar dalam pertimbangan pada pemilihan strategi pembelajaran? Nah, jadi yang dapat menjadi dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran induktif ini adalah karena dengan menggunakan strategi induktif, materi atau bahan pelajaran yang akan diolah mulai dari yang khusus, baik itu sifat, ciri, atau atribut, dapat menjadi ke arah yang lebih umum, yaitu generalisasi ataupun rumusan. Strategi induktif ini dapat digunakan dalam mengajarkan konsep, baik itu konsep konkret maupun konsep terdefinisi. Selain perlu mengetahui terkait kelebihan dan kelemahan pada model pembelajaran induktif. Adapun kelebihan dari model pembelajaran induktif ini adalah yang pertama, pada model pembelajaran induktif, guru akan langsung memberikan presentasi terkait informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari oleh siswa, sehingga siswa mempunyai parameter dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kedua, ketika siswa telah mempunyai gambaran umum tentang materi pembelajaran, maka guru akan membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang telah diberikan, sehingga pemerataan pemahaman siswa akan lebih luas dengan adanya pertanyaan-pertanyaan antara siswa dengan guru. Yang ketiga, model pembelajaran induktif menjadi sangat efektif untuk memicu keterlibatan yang lebih mendalam dalam hal proses belajar, karena adanya proses tanya-jawab antara murid dengan guru tersebut. Selanjutnya, pembahasan terkait kelemahan dalam metode pembelajaran induktif. Adapun kelemahan pada metode pembelajaran induktif ini, yang pertama, model ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya, sehingga kesuksesan pembelajaran hampir sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan guru dalam memberikan ilustrasi-ilustrasi. Kedua, tingkat keefektifan model pembelajaran induktif ini sangat tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran, di mana guru harus menjadi pembimbing yang akan membuat siswa aktif dalam berpikir. Ketiga, metode pembelajaran ini sangat tergantung pada lingkungan eksternal. Jadi, guru harus bisa menciptakan kondisi dan situasi belajar yang kondusif, agar siswa dapat merasa aman dan tidak malu atau takut mengeluarkan pendapatnya. Pembahasan terakhir kita terkait pembelajaran induktif adalah aplikasi penggunaan strategi pembelajaran induktif. Dalam mengimplementasikan pada strategi belajar mengajar induktif, strategi belajar mengajar induktif ini berisikan pesan atau materi pelajaran yang diolah mulai dari yang khusus, bagian atau atribut menuju ke yang umum, yaitu generalisasi atau rumusan konsep atau aturan. Model pembelajaran induktif dipelopori oleh Taba, yaitu Joyce dan Will, yang mana model ini didesain untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Taba, yaitu Joyce dan Will, membangun model ini dengan pendekatan yang didasarkan atas 3 asumsi, yaitu 1. Proses berpikir dapat dipelajari. Mengajar seperti yang digunakan oleh Taba berarti membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir induktif dengan melalui latihan atau praktis. Kedua, proses berpikir adalah
suatu transaksi aktif antara individu dan data. Ini berarti bahwa siswa menyampaikan sejumlah data dari beberapa domain pelajaran. Siswa menyusun data ke dalam sistem konseptual, menghubungkan poin-poin data dengan data yang lain, lalu membuat generalisasi dari hubungan yang mereka temukan, dan membuat kesimpulan dengan hipotesis, lalu meramalkan dan menjelaskan fenomena tersebut. Ketiga, mengembangkan proses berpikir dengan urutan yang sah menurut aturan. Taba mengatakan bahwa untuk menguasai keterampilan berpikir, pertama seseorang harus menguasai satu keterampilan tertentu sebelumnya, dan urutan ini tidak bisa dibalik. Adapun contoh dari model atau metode pembelajaran dengan pendekatan induktif ini, misalnya adalah pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis makalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis kasus, dan pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, bagaimana nih teman-teman penjelasan materi dari kelompok 3 mengenai pendekatan di dalam pembelajaran? Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.